Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah, jamaah salat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa nikmat hidayah sebagai nikmat terbesar, sehingga kita masih bisa menegakkan kegiatan kajian yang mana ini merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan beragama seseorang, yakni dia berupaya untuk senantiasa mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan ilmu itu yang dibutuhkan adalah az-ziyadah. Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Karena sesungguhnya berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kepada ilmu tersebut untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa ilmu mungkin kita hanya bisa menjalankan ibadah itu apa adanya, sekedar melaksanakan rutinitas tanpa ada sebuah dorongan yang besar di dalam diri ini terkait dengan fadilah, keutamaan dan manfaat-manfaat besar lainnya di dalam menjalankan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan. Nah, barakallahu fikum, ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara, tema pembahasan kita tematik, pembahasan tentang suatu hal yang paling penting di dalam kebutuhan dasar paling penting yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini, khususnya sebagai seorang muslim. Dan kebutuhan itu adalah kebutuhan kita terhadap hidayah, ya. Kebutuhan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan bahas beberapa hal yang penting untuk kita pelajari tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala ini. Karena mengapa ini dikatakan sebagai kebutuhan dasar paling penting bagi seorang muslim? Karena kita di dalam kehidupan ini butuh kepada hidayah tersebut. Tidak hadir kita ke tempat ini, mungkin kita pulang ke kamar istirahat kalau tidak ada hidayah, ya. Keberadaan hidayah itulah yang kemudian menggerakkan kita semua untuk kemudian memilih di antara pilihan-pilihan hidup mana yang terbaik. Karena hidayah ini pula yang kemudian menjadikan logika kita bermain untuk kemudian mengatakan bahwa saya memilih al-haq daripada al-batil. Karena hidup ini kan dua pilihan, ada baik ada buruk, senantiasa ada pilihan. Kalaupun yang baik, kita akan mendapatkan pilihan-pilihan mana yang terbaik dari banyak hal-hal yang baik. Maka kita butuh kepada hidayah tersebut, jemaah sekalian. Ini kemudian mengapa dikatakan bahwa dia merupakan hal terpenting di dalam kehidupan. Karena kita butuh, ya, dengan kejahilan kita, dengan kurangnya ilmu kita butuh hidayah Allah supaya kita diberikan petunjuk untuk memilih A daripada B, untuk memilih yang lebih baik daripada yang baik, untuk memilih yang baik daripada yang buruk. Itu semua karena keberadaan hidayah. Ditunjukkan juga dengan doa yang senantiasa kita baca dan wajib untuk kita baca, bukan pilihan, adalah bacaan ihdinas siratal mustaqim. Wajib itu dibaca. Kalau tidak dibaca, batal salatnya.
Ya harus dibaca, menunjukkan sebuah keharusan. Allah menggiring kita jemaah sekalian untuk senantiasa minta hidayah. Minta hidayah. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk jalan yang lurus. Sebab kita sadari jemaah sekalian, kadang kita ini jatuh kepada kesalahan, kadang kita lemah terhadap maksiat, ya. Kadang kita sulit mengatakan tidak pada dosa. Maka di situ kita butuh pelampung, di situ kita butuh hidayah jemaah sekalian. Maka pembahasan kali ini kita akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan hidayah dan bagaimana sebab-sebab agar kemudian hidayah tersebut bisa kita tambah, bisa kita senantiasa meraihnya dan senantiasa kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan bahwasanya suatu ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala pernah ditanya, seorang muslim itu pasti dapat hidayah. Tidak mungkin dia dikatakan muslim kecuali dia sudah dapat hidayah. Tapi mengapa setiap solat dia harus baca ihdinas siratal mustaqim? Kenapa setiap solat dia harus terus minta hidayah nih? Apakah berarti dia belum mendapatkan hidayah? Kenapa dia diharuskan, diwajibkan setiap rakaat solat wajibnya dan solat sunnahnya dia baca ihdinas siratal mustaqim? Apakah menunjukkan bahwa dia belum dapat hidayah? Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa itu menunjukkan besarnya kebutuhan seorang muslim terhadap hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap kesempurnaan hidayah. Karena hidayah itu datang seperti puzzle. Dia tidak datang langsung serentak sempurna. Dia datang sepotong demi sepotong. Ingat dahulu, mungkin kita dahulu orang yang jauh dari masjid, ya, orang yang jauh dari agama. Hidayah itu menyapa mungkin saja dari kondisi-kondisi yang tidak terduga. Kita senang lihat orang ibadah, tergerak hati kita, atau kita mendapatkan quote-quote tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu yang kemudian menggerakkan hati kita. Jalan hidayah itu banyak, tetapi Allah tidak langsung memberikan secara sempurna. Dibutuhkan upaya, kesungguhan, amalan agar kemudian hidayah tersebut menjadi lebih sempurna. Hidayah secara bahasa itu bermakna ar-rasyad atau ad-dalalah. Ar-rasyad berarti bimbingan, ya. Ad-dalalah berarti dalil atau petunjuk. Ini secara bahasa. Jadi hidayah itu adalah bimbingan dari Allah. Adapun secara istilah syariat bahwasanya hidayah adalah rasyad, lebih petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang dicintainya dan diridainya, yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah untuk kemudian kita menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri jemaah sekalian, hidayah itu memiliki makna yang bermacam-macam. Ya, sehingga para ulama menyebutkan hidayah ini ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Tidak melulu berkaitan dengan soal amal saleh, ya, soal ibadah. Hidayah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama bermakna, ya, atau bersifat umum. Hidayah itu bersifat umum. Contohnya misalkan adalah hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk untuk bisa memperoleh apa yang bermanfaat untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Musa berkata di dalam doanya, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya, tsumma hada, kemudian memberikan petunjuk. Maksudnya apa? Bahwa setiap makhluk itu pasti Allah berikan hidayah dalam bentuk yang umum. Maksudnya apa? Setiap orang, setiap makhluk Allah berikan petunjuk supaya dia bisa memperoleh apa-apa saja yang baik untuk kehidupannya. Jadi dalam hidayah konteks ini semua orang, semua makhluk dapat hidayah. Bisa cari makan, bisa cari kerja, ya, bisa cari pasangan, ya, bisa melakukan hal-hal yang baik untuk dirinya, tahu mana yang sehat, mana yang sakit, ya, mana yang bisa menambah kebaikan untuk kehidupannya. Itu tidak mengenal muslim kafir.
Siapapun yang mempelajarinya dia pasti akan bisa mendapatkannya. Ini juga dikatakan hidayah. Kemudian yang kedua adalah hidayah dalam bentuk al-irsyad, hidayah penjelasan tentang baik dan buruk, tentang jalan keselamatan, tentang jalan kesesatan. Sederhananya, hidayah yang kedua ini adalah hidayah dalam bentuk ceramah dan nasihat. Ya, ceramah dan nasihat. Dalam konteks hidayah yang kedua ini, setiap orang, khususnya di zaman ini dengan masifnya informasi, mudahnya kita memperoleh ilmu, semua orang hampir bisa dikatakan memperoleh hidayah irsyad. Setiap orang itu bisa tahu, oh ini Islam, ya, ini tauhid, ini syirik dan sebagainya. Dia tahu karena penjelasannya datang. Kita bisa akses dimanapun dia berada, ya, offline maupun online, semua orang bisa dapat hidayatul irsyad. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk di sini adalah engkau bisa memberikan ceramah. Engkau bisa berdakwah. Kita semua bisa memberikan hidayah kepada orang dalam bentuk apa? Dalam bentuk nasihat, ya. Postingan kebaikan itu juga kita berikan hidayah kepada orang. Itu juga dikatakan hidayah. Hidayah yang ketiga adalah hidayatut taufik. Hidayah taufik ini yang mahal. Ini hidayah yang paling sempurna. Yaitu ketika Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa melakukan amal soleh. Itulah yang disebut dengan taufik. Dan itu yang tidak mudah orang bisa mendapatkannya. Butuh kesungguhan, butuh doa. Dan ihdinas siratal mustaqim, sesungguhnya itu adalah hidayatut taufik. Ya. Puncak daripada hidayah yang kita minta saat sholat jemaah sekalian itu adalah hidayatut taufik. Kalau semua orang dapat hidayatut taufik, ramai jemaah sekarang, ya. Ramai semua pergi hadir kajian. Kenapa? Karena dia dimudahkan untuk hadir majelis ilmu karena tahu, ya. Majelis ilmu kebutuhannya kita wajib. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Rasulullah menyebutkan fardhu, kewajiban, bukan alternatif, bukan pilihan. Kalau pilihan ya kita boleh pulang, kita boleh. Tapi dalam konteks kita sebagai seorang pekerja, ya pekerja kan antum sibuk berjam-jam bekerja, semua sibuk dengan dunia pekerjaan. Tapi kemudian ada pilihan, kan tidak setiap malam juga pilihan untuk kajian, ya. Ya mungkin sepekan sekali, ya, sepekan 2 kali, sepekan sekali aja mungkin banyak orang nantilah capek, letih sebagainya. Tapi kemudian Rasulullah SAW sebutkan itu ada merupakan sebuah kewajiban. Alhamdulillah pengurus BDI memfasilitasi karyawan di sini untuk hadir kajian. Ayo dibantu mendapatkan wasilah kewajiban ini. Tapi kan tidak semua orang juga tergerak untuk itu. Maka inilah yang disebut dengan hidayatut taufik. Hidayah yang kemudian tergerak hatinya untuk saya hadirlah. Ya, saya hadir. Karena apa? Karena itu kewajiban, sama seperti sholat. Nah, maka semua orang bisa mendapatkan hidayatul irsyad. Ya, dapat informasi, dapat ilmunya, tahu tentang tentang fadilahnya dan sebagainya. Tetapi tidak semua orang bisa digerakkan untuk kemudian bisa memperoleh dan melakukan kebaikan tersebut. Maka inilah yang ditekankan di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Di ayat sebelumnya, di ayat yang lain Allah menyebutkan tadi, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau pasti bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tetapi kemudian ditegaskan di dalam ayat yang lain dalam surat Qasas ini, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya apa? Kita cuma bisa kasih informasi, kita cuma bisa kasih ceramah,
kasih nasihat, mengingatkan. Tetapi persoalan orang itu mau dengar, persoalan orang itu mau mengikuti apa yang kita sampaikan, itu urusan dia dengan Allah. Karena Allah sendiri yang menyebutkan, ya, bahwasanya walakinnallaha yahdi may yasha. Persoalan siapa yang mendapatkan petunjuk taufik, hidayah taufik itu adalah kehendak Allah. Maka kita bersyukur jemaah sekalian. Kita betul-betul wajib untuk bersyukur ketika Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Berarti Allah menginginkan kebaikan yang banyak untuk kita. Ya. Karena kan persoalan kehendak, persoalan keinginan. Keinginannya siapa? Bukan keinginan kita. Keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan amal kebaikan. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Di dalam hadis disebutkan, siapa yang Allah kehendaki untuk bisa mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan orang tersebut menempuh wasilahnya. Apa wasilah untuk bisa mendapatkan kebaikan? Yufaqihu fid din. Allah pahamkan dia tentang agama. Naam, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, puncak daripada hidayah yang diperoleh oleh setiap insan adalah hidayah untuk masuk surga, hidayah untuk digiring ke dalam surga, dan hidayah untuk digiring ke dalam neraka bagi para penghuni-penghuninya. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hada, ya, petunjuk masuk ke surga ataupun masuk ke dalam neraka. Semoga dengan Allah memberikan hidayah yang sempurna kepada kita di dalam kehidupan ini, ujungnya kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu disebutkan ada beberapa asbab, ya, atau sebab bagaimana supaya hidayah itu datang, atau bagaimana supaya hidayah itu tidak hilang. Kan tentunya kita butuh untuk berikhtiar. Kita harus menjemput bola istilahnya. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Menjemput hidayah dengan doa, ya, dengan doa, dengan kesungguhan, dengan doa. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menuju kami, ya, kepada kami, lanahdiyannahum, benar-benar kami akan berikan petunjuk, benar-benar kami akan berikan hidayah kepada jalan-jalan kami. Menunjukkan hidayah itu harus diperoleh dengan kesungguhan. Nah, apa ikhtiarnya? Nah, di antara sebab-sebab untuk bisa kita jadikan sebagai ikhtiar kita mendapatkan hidayah jemaah sekalian, yang pertama adalah ini harus kita sadari benar, bahwa kita tidak dan jangan pernah menyandarkan diri kita, menyandarkan kepada diri kita sendiri dalam melakukan semua yang baik dan meninggalkan semua yang buruk. Sekali lagi, bahwa sebab terbesar untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita jangan pernah dan tidak pernah menyandarkan kepada diri kita sendiri di dalam memperoleh semua yang baik dan meninggalkan semua yang buruk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk melakukan yang baik dan aku memohon kepadamu untuk meninggalkan yang buruk. Menunjukkan jemaah sekalian, kita ke masjid itu bukan karena kesalehan kita, bukan karena inisiatif kita, ya, bukan kita juga di dalam melakukan hal-hal yang baik bukan karena apa yang kita miliki dari kecerdasan, dari kemampuan, tetapi kita bagaimana benar-benar meyakini di dalam melakukan semua hal-hal yang baik, ibadahkah itu namanya, atau hal-hal yang bersifat sosial yang kita bisa berikan kepada orang lain, kita menyandarkan benar kepada Allah bahwa tidak bisa kita lakukan itu semua kecuali dengan petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini kita duduk di tempat ini, kami berbicara di sini, antum hadir di majlis, kita betul-betul yakini
bahwa ini adalah bantuan, ini adalah pertolongan, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita mampu mengatakan tidak pada maksiat misalkan. Kita mampu untuk ghaddul basar misalkan. Kita mampu untuk meninggalkan semua hal-hal yang dilarang. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hadir perasaan ini jemaah sekalian, maka kita berada pada koridor hidayah yang paling benar. Karena inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah taala dan para ulama lainnya bahwasanya asal dari semua kebaikan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan kebaikan. Ya, untuk kita melakukan semua kebaikan. Demikian pula asal daripada semua keburukan itu adalah khidlan, yaitu berpalingnya Allah dari kita. Asal dari semua kebaikan itu taufik dari Allah, asal dari semua keburukan itu khidlannya Allah kepada kita. Apa yang dimaksud di sana? Bahwa asal dari kebaikan itu ketika Allah mudahkan kita beramal soleh. Allah mudahkan kita beramal soleh. Dan asal dari keburukan ketika Allah sudah berpaling. Coba kita bisa bayangkan jemaah sekalian. Kalau Allah sudah berpaling dari kita, kalau Allah berikan taufik, itu berarti Allah sedang urus urusan kita. Allah tidak akan biarkan kita sendirian. Allah tidak akan biarkan kita menyandarkan diri kita dengan kemampuan kita, dengan kecerdasan kita melakukan semua yang baik. Itu taufik. Ketika Allah tidak biarkan kita itu bekerja dengan otak kita sendiri, bekerja dengan tenaga kita sendiri, tapi Allah bantu. Tetapi asal daripada keburukan adalah ketika Allah sudah Allah biarkan kita, ya. Allah biarkan kita bersandar pada kemampuan kita, pada pikiran kita, maka itu asal daripada keburukan. Maka ketika seseorang terjatuh kepada maksiat, itu bisa jadi karena Allah memang sudah khidlan dari kita. Allah berpaling dari kita. Tidak mampu kita jemaah sekalian, ya. Kita ini kan makhluk lemah. Urusan cari nafkah, kan rezeki itu datang kan dalam bentuk halal haram. Rezeki itu datang. Jadi yang haram, yang halal itu sama-sama rezeki sama namanya. Orang yang sibuk kejar dunia, yang sibuk mencari pemasukan dan sebagainya, terkadang dia tidak mau tahu, mau halal haram dia hantam aja, ya. Nah, persoalannya kalau dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu untuk mengatakan tidak pada perkara-perkara itu. Melihat apalagi dia butuh, ya. Demikian juga ketika ada kemaksiatan di hadapannya, dia sulit untuk mengatakan tidak ketika Allah sudah tidak lagi, ya, memperhatikan dirinya. Wajar di dalam zikir-zikir pagi yang kita baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Itu awal hari kita sudah diajarkan untuk baca ini. Perbaikilah segala urusanku dan jangan biarkan aku mengurus diri sendiri walaupun sekejap mata, ya, walaupun sekejap mata. Karena sekejap mata tanpa pengurusan dari Allah kita tersesat, ya, kita tersesat. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Kita butuh hidayah itu pada setiap kedipan mata, pada setiap helaan nafas kita. Kita butuh hidayah Allah, ya kan? Kita memandang saat ini, per detik itu hidayah kita butuh jemaah sekalian. Sehingga dengan hidayah kita tahu mau ngapain, apa yang harus kita lakukan, apalagi dalam urusan kerja, urusan ibadah, semua butuh kepada hidayah. Sore hari misalkan, ada orang pilih olahraga, ada yang pilih tidur di kamar, ya, ada pilih mungkin santai-santai. Itu juga persoalan hidayah, ya. Ketika Allah berikan hidayah kepada seseorang, Allah akan titipkan kepada dirinya pengetahuan, kepedulian bahwa saya kayaknya harus olahraga ini. Kalau tidak olahraga bisa banyak penyakit dan sebagainya. Itu hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh kepada hidayah di setiap kedipan mata kita, di setiap helaan napas kita. Nah, kemudian yang kedua, daripada sebab-sebab untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berpegang teguh pada setiap ajaran-ajaran agama,
pada setiap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, pada setiap apa yang kita pelajari daripada agama ini, daripada syariat ini, kita berupaya untuk bisa mengikutinya, berupaya untuk berpegang teguh padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda, kami akan tambahkan kepadanya hidayah dan kami akan berikan kepadanya ketakwaannya. Menunjukkan muslim itu tidak cukup satu hidayah, dia butuh ratusan dan puluhan hidayah, puluhan ribuan hidayah. Dalam artian dia terus tambah hidayahnya. Ya, orang yang sudah mendapatkan hidayah dan merealisasikan hidayahnya dalam amal saleh, maka pasti Allah akan memberikan tambahan hidayah kepada dirinya. Wa atahum taqwahum, dan mereka akan mendapatkan balasan daripada ketakwaannya. Sebab yang lainnya yang bisa kita upayakan jemaah sekalian adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Apalagi Ramadan sudah lewat, biasanya Al-Qurannya juga semakin longgar. Ada komitmen, misalkan ada seseorang one day one juz, ya, satu hari satu juz, itu luar biasa. Kalau di Ramadan biasa itu, tapi di luar Ramadan itu luar biasa, ya. Kadang kita mungkin sudah lancar baca Qurannya. Alhamdulillah di sini ada kelas tahsin, ya. Tahsin itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan dalam tilawah, ya. Luar biasa kalau bicara tajwid, hurufnya benar semua sudah, makhrajnya, sifatnya sudah luar biasa, teorinya sudah dia pahami, tapi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kalau tidak diaplikasikan dengan tilawah Al-Quran. Masih lebih baik orang yang terbata-bata, ilmunya kurang tentang tajwid dan perbaikan huruf, tetapi dia setiap hari dia baca Quran. Karena bukankah kita ini belajar untuk beramal? Kita hadir kajian untuk beramal. Semua kita belajar agama ini tujuannya satu, untuk beramal. Bukan untuk mengatakan saya pintar, saya sudah tahu hukumnya ini, saya sudah tahu hukumnya ini, saya bisa berdebat, saya bisa mendebat dia dan sebagainya. Tapi tujuan daripada ilmu yang kita pelajari adalah nomor satu, untuk beramal, ya, untuk bekal amal diri kita sendiri. Mungkin kita bisa mendakwahkannya kepada orang lain ketika kita memiliki kemampuan. Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan, ilmu yang kita miliki itu untuk kebutuhan diri kita sendiri, ya, untuk kita amalkan untuk keselamatan kehidupan kita. Termasuk juga dengan membaca Al-Quran. Memang PR besar bagi kita, karena sekarang ini mushaf itu berat sekali kita angkat, ringan sekali HP ini kita angkat, ya, ringan di mana-mana. Akhirnya diinisiatif aplikasi Quran di HP-nya, ya. Itu pun bisa di minimize, jadi hilang, jadi buka yang lain. Tapi tentunya lebih baik adalah membaca Al-Quran dengan mushaf. Tentu ini butuh kepada hidayah taufik jemaah sekalian. Bisa baca Quran setiap hari itu butuh hidayah taufik. Hidayah irsyadnya, pengetahuan kita tentang fadilah baca Quran tidak usah ditanyakan, mungkin sudah paham semua. Tapi untuk bisa baca Quran, mengaplikasikan bacaan Al-Quran kita, pengetahuan kita tentang bacaan Al-Quran itu tidak juga mudah kalau tidak dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan membaca Al-Quran, merenungkan kandungan-kandungan di dalamnya, maka itu juga akan menambah hidayah, ya. Orang yang galau, yang bingung, ya, pingin petunjuk, keputusan untuk kehidupan agama dan dunianya, baca Quran. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah keputusan terkait dengan nasib kehidupan kita, tentang pilihan hidup, ayo, Quran ada jawabannya. Kita tidak tahu, mungkin di halaman berapa kita buka, senantiasa ada cocok logi antara isi Quran dengan apa yang kita alami daripada realita kehidupan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Inilah Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, aqwam bermakna disebutkan oleh para ulama adalah paling lurus di dalam tuntunan keyakinan, tuntunan di dalam beramal, bertingkah laku, bermasyarakat, ya, dalam semua aspek kehidupan.
maka Al-Qur'anlah jawaban daripada ini semua. Kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, baca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, daripada sebab untuk mendapatkan hidayah, berupaya senantiasa mentaati dan meneladani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah jalan beragama. Sunnah di sini laisa bima'nal mustahab. Sunnah bukan berarti makna sunnah yang berarti sesuatu yang disukai. Kalau sunnah dalam kaidah, dalam ilmu fikih berarti dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, as-sunnatu hiyal islami wal islamu huwa sunnati. Bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Kalau kita berbicara tentang Islam berarti kita berbicara tentang sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Berarti ahlu sunnah ahlul Islam. Ya, ahlu sunnah ahlul Islam. Dia berusaha untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam semua petunjuk-petunjuk dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah yang telah mengutus Rasul dengan dua bekal. Dua bekal yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah utus. Yang pertama adalah al-huda, yang kedua adalah dinul haq. Al-huda bermakna ilmu, dinul haq bermakna amal. Jadi ilmunya Rasulullah, amalnya Rasulullah, itulah sunnah. Ilmunya Rasulullah, apapun ilmu yang Rasulullah ajarkan untuk kita, amal Rasulullah, apapun amal yang Rasulullah ajarkan untuk kita, itulah sunnah. Maka siapa saja yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berada di atas petunjuk yang nyata. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Jadi semua aspek kehidupan Rasulullah itulah yang terbaik. Mau jadi apa saja kita, Rasulullah itu sudah mencontohkan pada semua profesi kehidupan. Ya. Pekerja Rasulullah pernah bekerja. Karyawan Rasulullah pernah jadi karyawan. Ya. Pemimpin, suami. Ya. Rasulullah semua pernah melakukan itu semua. Menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi suami. Ya. Menjadi panglima. Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah mempraktekkan untuk kita semua. Sehingga laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri beliau contoh teladan yang baik. Nah, yang kemudian yang berikutnya, sebab yang tidak kalah pentingnya juga untuk memperoleh hidayah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ayat yang ke-137 Al-Baqarah ini menunjukkan bahwasanya pentingnya seseorang itu mengambil pemahaman salafus salih di dalam beragama. Karena dalil inilah yang mengantarkan kita mengapa kita beragama harus mengikuti pemahaman agama para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang saleh lainnya. Karena Allah sendiri yang menyebutkan fa in amanu, sekiranya mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, sebagaimana keimanan kalian. Amantum, tum berarti siapa? Kalian. Kepada siapa Allah Ta'ala berfirman ini? Bukan kepada Rasulullah, karena tum bermakna jamak. Berarti kepada siapa? Para sahabat. Bimithli ma amantum bihi, sebagaimana keimanan kalian yang miliki, faqad ihtadaw, niscaya mereka pun akan mendapatkan petunjuk. Bahwa kita akan mendapatkan petunjuk yang benar, jemaah sekalian. Ya. Banyak sekali penyimpangan dan kesesatan yang terjadi di dalam memahami agama ini. Sebagai contoh, misalkan ada orang yang mengaku nabi akhir zaman, ya, dan sebagainya. Itu karena faktor apa? Karena dia tidak mengambil dan merujuk di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah kepada pemahaman yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memberikan rekomendasi bahwa keimanan yang benar adalah keimanan sesuai dengan apa yang telah dilakukan, dimiliki dan dipahami oleh keimanan-keimanan para sahabat dahulu. Baik dalam persoalan akidah,
ibadah, akhlak dan semua aspek-aspek agama lainnya, maka tidak ada jalan lain untuk mencapai sanadnya Nabi kecuali harus melalui sanadnya para sahabat, kecuali harus melalui sanadnya murid-muridnya sahabat yang tabi'in, kecuali harus menempuh jalur jalan dan sanadnya murid-muridnya tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Siapa saja yang langsung lompat kepada Nabi, maka dia tersesat. Ya. Siapa saja yang memahami sebuah konteks Al-Qur'an dan As-Sunnah, langsung kemudian mengutip dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa melalui jalur pemahaman rangkaian sanad tadi, maka dia tersesat. Ya, maka dia tersesat. Siapa yang mengatakan tersesat? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebab yang paling bisa memahami ucapan Allah adalah Rasulullah. Yang paling bisa memahami ucapan Rasulullah adalah para sahabat. Yang paling bisa memahami ucapan para sahabat adalah murid-muridnya. Begitu pula murid-muridnya. Yang paling mengerti apa sih yang dimau, ya. Sisi pendekatannya, apa sih yang diinginkan daripada ucapan, daripada hadis ini, daripada ayat ini. Logika kita, akal kita itu tumpul untuk bisa memahami sendiri. Makanya kita hidup 1400 setelahnya. Karena ketumpulan logika kita untuk bisa memahaminya secara langsung. Kalau otak kita cerdas dan mampu, kita hidup di zaman sahabat. Allah takdirkan kita hidup di zaman itu. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala tentang para sahabat. Kenapa sahabat itu mulia? Karena kedalaman akalnya. Allah pilih mereka. Allah pilih mereka sebagai manusia yang menemani Nabi. Allah takdirkan mereka, Allah takdirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya sebagai manusia terbaik yang bisa menemani Nabi, bukan kita. Allah takdirkan kita hidup 1446 setelahnya. Kenapa? Karena mungkin kita tidak mampu ikut perang Badar, tidak mampu ikut perang Uhud, ya. Akal kita tidak mampu menerima Rasulullah datang mengatakan saya dari langit malam ini. Mungkin kita akan katakan hoax ini, ya, penipu dan sebagainya. Itulah kemudian kenapa kemudian jalur pemahaman para sahabat itu harus kita ikuti. Karena mereka lah orang yang paling mampu, Allah mampukan, Allah pantaskan. Jadi sebuah generasi yang paling layak untuk menerima ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun di zaman kita ini yang mengambil langsung isi Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa pemahaman mereka pasti tersesat. Ya, karena Allah sudah takdirkan kita bukan orang yang pantas untuk bisa langsung menerima dan memahami secara logika kita apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang lainnya dari banyaknya sebab-sebab untuk bisa mendapatkan hidayah adalah meneladani akhlak orang-orang saleh sebelum kita. Meneladani akhlak orang-orang saleh, ya. Kita memiliki generasi-generasi sebelum kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dan orang-orang saleh sebelum-sebelumnya hingga di zaman para sahabat ketika mereka berada di atas titian kesalehan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sudah menjadi figur yang patut untuk kita teladani daripada kesalehan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih." Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Selama mereka mengikuti orang-orang saleh, orang-orang terdahulu, siapapun dari mereka mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka sehingga kita betul-betul berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di antara sebab-sebab yang penting juga untuk kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni senantiasa bersungguh-sungguh dengan amalan. Cari amalan, ya, cari amalan yang betul-betul kita bisa jaga. Karena manusia ini kan terbatas kemampuannya. Tidak semua kita bisa totalitas pada satu ibadah.
Cari amalan yang mana kita bisa betul-betul bersungguh-sungguh padanya. Karena bisa jadi dengan amalan yang kita bersungguh-sungguh padanya Allah titipkan hidayah. Allah berikan hidayah dari jalur tersebut. Dan Allah berikan pertolongan kita dari jalur tersebut. Ya, seseorang itu butuh untuk dia selain amalan wajib, karena memang amalan wajib harus dijaga. Amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah itu yang mengantarkan seseorang kepada hidayah dan daripada kesempurnaan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana ada orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Dia bisa berwasilah dengan amalan yang dia jaga itu. Karena keikhlasannya. Kita bisa berwasilah untuk bisa mendapatkan pertolongan, kita bisa berwasilah untuk bisa mendapatkan hidayah dengan amalan yang kita jaga jemaah sekalian. Jadi mari kita cari amalan yang bisa kita jaga. Ya. Seorang pelacur bisa selamat daripada siksa api neraka karena sebuah amalan kecil misalkan, ya. Sebuah hal yang sederhana tapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Cari amalan yang bisa kita jaga karena suatu saat kita mungkin terjatuh dalam dosa, dalam hal-hal yang kita tidak duga, fitnah akhir zaman semakin besar. Tetapi kita memiliki satu amalan, satu dua amalan yang kita jaga, kita ikhlas dengannya. Maka dengan wasilah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita kepada kebaikan, Allah akan mengantarkan kita kepada kesolehan diri kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita pernah mendengar kisah pembunuh 99 orang. Ada hal yang dia jaga, yaitu kesungguhan yang ingin berubah, kesungguhan dan niat besarnya untuk hijrah. Dia terus jaga itu. Dia terus walaupun dia belum sempat beramal, tapi ada hal yang dia jaga. Dengan sesuatu yang dia jaga itulah kemudian Allah antarkan dia kepada hidayah dan keselamatan. Taib barakallahu fikum, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian yang terakhir, mari kita jadikan majlis ilmu sebagai wasilah kita untuk mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu pondasinya ilmu, ya. Hidayah itu pondasinya ilmu, maka diupayakan kita jangan kendor di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu di sini ataupun di rumah dimanapun. Yang mana kemudian kita niatkan semua dengan ilmu-ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang sempurna kepada kita semua. Barakallahu fikum jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita tentang hidayah, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua apa yang telah kita pelajari ini. Kita mohon kepada Allah agar menjadi ilmu yang bermanfaat, agar kiranya Allah menjadikan semua sebab-sebab tadi sebab-sebab yang mudah untuk kita lakukan. Karena kita butuh kepada hidayah setiap detik, setiap helaan napas, setiap kedipan mata. Kita butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan terpenting adalah hidayatut taufik, yaitu hidayah dimudahkan kita untuk beramal. Ya, hidayah dimudahkan kita untuk beramal. Itu yang berat kan? Karena kita sudah tahu ilmunya tapi kayaknya mengerjakan sulit, ya. Kayak mengerjakannya sulit, tahu sudah ilmunya. Pulang ke kamar misalkan, ya. Sebelum tidur baca ini gini ya sunnah-sunnahnya. Tapi kayaknya berat ngantuk tidur, ya. Berarti kita belum dapat hidayah taufik. Baru dapat hidayah irsyad saja. Tapi kalau dapat hidayah taufik kita mudah. Kayaknya diberikan kemudahan nih untuk beramal. Kita ambil air wudu, salat witir, baca hal-hal yang disunnahkan Nabi, tidur. Itu kalau dapat hidayah taufik. Makanya berdoa, minta betul sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua dan dimudahkan kita untuk melakukannya. Barakallahu fikum, demikianlah yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kami akhiri mungkin ada yang mau bertanya dulu. Tafadhal, sebetulnya ada yang bertanya. Tidak ada, jelas insyaallah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu barakallahu fikum.